Kandar. Iya, gimana kabar, Riven? Baik Pak, wah jujur gue deg-degan banget ini. Biasanya di jalanan Pak saya interviewnya Pak. Iya, Ini iya, formal iya. banget tuh Pak. Di Gimana, jalan Pak? sama di sini sama aja. Waduh, bedanya kayak, aduh, lihat aja sendiri nih. Saya jadi biasanya kalau interview saya pakai celana pendek sama kaos Pak. Iya, saya pernah lihat ya. Ini kayak baru sekali di interview tapi pakai celana panjang. Oke, thank you banget Pak sebelumnya. Sama-sama, udah terima kasih. menyempatkan waktu aja untuk di interview di sini. Jadi interview di sini sih nyantai sih Pak. Ya. Kita mau ngebahas tentang TikTok, terus ngebahas tentang di masa pandemi ini, sama kita mau ngebahas tentang suara pemuda. Kan ini kan kita bentar lagi Hari Sumpah Pemuda, jadi kita mau ngebahas itu. Sebelumnya Bapak TikTokan nggak Pak? Saya udah lama dulu, awal-awal masih aktif, sempat bikin akun, tapi iya. habis itu udah lupa lagi. Nggak bikin lagi. Tapi ramai ya TikTok ya. Lumayan Pak, lumayan Sekarang ramai. sudah nggak hanya hiburan ya, informasi segala macam. Iya ada. benar. Awalnya kan mungkin orang lihatnya cuma Iya, joget-joget benar. doang. Lama-lama orang terus. lebih serius mungkin nanggapin TikTok ini. Tapi kalau Bapak nonton TikTok biasanya nonton konten apa tuh Pak? Macam-macam. Saya agama juga menarik di situ. Oh, ada juga Agama menarik, kemudian politik juga banyak sekarang, berita juga banyak di TikTok. Oh iya, berita Tapi banyak. hiburan ya lihat orang joget aja. Kayaknya yang paling seru deh Pak. Bapak sebelumnya pernah diinterview nggak Pak di TikTok ini Pak? Belum. Oh, belum. Saya malah baru tahu kalau TikTok itu ada live, baru tahu dari. Oh baru tahu ini? Oh, oke, jadi ini perdana Pak Muhaimin diinterview di TikTok. Pokoknya kalian nonton terus, nih bakal seru nih interview kayak gini. Pak, nih, Bapak tahu nggak Pak anggota DPR yang pertama kali muncul di TikTok saya Pak? Aduh, lupa saya. Jawabannya Bapak Pak. Masa Jadi sih? ini kesempatan yang sangat berharga untuk saya. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Pak. Oke. Nah, ini kan kita mau ngebahas tentang salah satunya pandemi ini nih Pak. Ya. Banyak yang komen di IG, di TikTok, mereka pada bilang, nih semenjak ada pandemi ini kita jadi kaum rebahan. Ya. Kita kerja rebahan, nonton rebahan, semuanya rebahan. Nah, kalau Bapak sendiri nih Pak, sebagai anggota DPR, itu kira-kira dalam pandemi ini karena mungkin let's say ada WFH gitu Pak, Ya. itu mengubah cara kerja atau rapat gitu-gitu gimana Ya sih Pak? pasti. Kita banyak menggunakan virtual, tetapi kecuali paripurna. Oke. Kalau paripurna, pimpinan kayak saya, Bu Puan, dan yang lain-lain itu 5 orang wajib datang. Oke. Dan yang lain bisa virtual. Tetapi kalau rapat-rapat di luar paripurna, kayak badan musyawarah, kemudian rapat komisi, rapat-rapat koordinasi, rapat dengan pemerintah khusus itu bisa. Kita Oke. banyak di virtual. Tapi kita juga memanfaatkan virtual secara optimal sih supaya kita ikut menjaga suasana penularan tidak berkembang. Karena DPR sempat meledak. Oh, yang iya. meninggal di gedung sini 10 orang akibat betul. kena COVID ini. Iya, iya, iya. Tapi memang harus tetap pengawasannya tetap Ya, harus aktif ya. harus hati-hati. Kan Pak Muhaimin tim pengawasnya juga Pak Ya, dalam betul. penanganan COVID. Itu kira-kira yang dilakukan itu dari tim pengawasan itu apa aja sih Pak? Tim pengawas ini sebagai bagian dari tugas utama DPR, yaitu pengawasan pemerintah. Ya, kita mengecek semua pelaksanaan penanganan dan penanggulangan. Kita cek vaksinnya, kita cek penanganan penjagaan protokol kesehatannya, jaga jarak, juga gitu yang paling juga. penting obat, ketersediaan obat, Ya. ketersediaan vaksin, terus vaksinasi sendiri. Itu kita kawal betul supaya berjalan dengan efektif. Tetapi kita memang suasana pandemi ini tidak banyak ribut ya, tidak banyak melontarkan kritik-kritik, tapi kita lebih persuasif, lebih bersifat disposisi mengingatkan, kemudian kunjungan lapangan, mengecek kepastian ketersediaan vaksin, anggaran, karena kita juga menyetujui anggaran yang digunakan. Nah, kita juga cek penggunaan anggaran. Saya sempat dimarahin banyak orang kan karena anggaran sebesar itu tapi kok nggak terasa di masyarakat. Karena memang proses akhirnya bisa mulai hari ini terasa vaksin berjalan dengan baik. Iya, iya. Oke. Nah, balik lagi Pak tadi ke yang WFH Pak. Ya. Dengan ada WFH ini Pak, jadi pertama kan kita harus WFH, terus harus ada protokol. Itu untuk kinerja sendiri Pak,
kira-kira Bapak ngerasa lebih efektif WFH? Kan mungkin ada orang yang ngerasa, wah enakan WFH nih, bisa dari rumah. Tapi ada orang yang ngerasa, wah harus meeting sendiri nih. Kalau dari Bapak kira-kira WFH ini pro dan kontranya gimana, Pak? Iya, sebetulnya secara jumlah total produktivitas lebih meningkat. Oh iya, Pak? Iya, karena kajian kita lebih terus-menerus, lalu efektif ya. Lebih fokus kita tidak usah butuh banyak waktu menunggu, tapi langsung online kemudian. Tetapi sebagai DPR rugi besar, karena yang paling penting adalah bertemu konstituen. Oh, oke. Konstituen, masyarakat pendukung kita, daerah pemilihan itu susah sekali. Kita harus jaga jarak, kita harus hati-hati, batasi jumlah peserta. Padahal kita lebih banyak peserta lebih senang kan? Benar-benar. Oh iya. Itu yang ruginya di sana, tapi untungnya kinerja lebih produktif lagi. Saya sehari bisa 7-8 kali pertemuan. Kalau dalam suasana virtual ya. Tapi kalau nggak virtual ya nggak mungkin. Gitu ya. Susah. Iya, nah, tadi Kadang-kadang seminar campur itu segala macam pertemuan. Iya, iya. Nyambung ke yang tadi, Pak. Kan biasanya kan ada kunjungan masyarakat kalau dulu ya, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak, kalau sekarang kunjungan masyarakat itu? Ketika pada tinggi naik gitu ya, kemudian PPKM-nya level tinggi gitu, level 4, ya kita virtual. Mau nggak mau harus mau virtual. Dan kalau di konstituen virtual itu efektif buat kelas menengahnya. Tapi kelas bawahnya kita harus siapkan alat-alat yang bagus supaya dialognya itu, interaksinya itu, karena mereka nggak sendiri-sendiri. Kalau di sana kumpul, di sini sendiri. Jadi ya lumayan, tapi tidak terlalu efektif. Oke. Nah, jadi gitu ya buat kalian yang nonton ini, mungkin kirain WFH tuh hanya berlaku untuk misalkan karyawan kantor atau apa. Enggak, WFH tuh berlaku untuk semuanya, Pak. Jadi kita semua ini memang harus adjust cara kerja kita. Menyesuaikan diri. WFH paling sulit untuk sekolah. Oh iya. Sekolah namanya pengajaran jarak jauh, PJJ. Itu aduh, saya sedih. Saya sempat marah ke Menteri Pendidikan, dan saya panggil, saya protes keras kok PJJ ini, pengajaran jarak jauh ini tidak efektif sama sekali, terutama di pedesaan, di kota kabupaten. Tapi Jakarta lumayan efektif, tapi daerah-daerah sangat tidak efektif. Bahkan cenderung dianggap libur. Oh, karena mereka nggak datang ya? Nggak kegiatan, jadi PJJ nggak efektif. Malah yang efektif pesantren. Pesantren itu sangat efektif karena isolasi kan. Masuk, swab, terus semua yang negatif dikunci di dalam, pembelajaran. Fokus. Mau nggak mau nggak bisa keluar, harus belajar. Asrama yang pesantren malah efektif. Tapi kalau studi sekolah umum agak ruwet ya, agak rumit. Iya. Kuotanya, internetnya yang tidak bagus, jaringannya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Ada yang sudah mulai pengajaran secara langsung, offline. Iya sih. Nah, makanya buat kalian yang lagi nonton, coba kuotanya tuh dihemat. Jangan buat main game terus. Mungkin buat belajar online, biar lebih lancar pembelajaran online kita gitu. Nah, Pak, kita kan ngebahas tentang Sumpah Pemuda nih, Pak, yang berkaitan dengan anak muda. Biasanya kan kalau anak muda itu cita-citanya jadi YouTuber, pilot, atau TikToker, yang kayak gitu-gitu deh, Pak. Nah, kalau misalkan ada nih, Pak, waktu itu saya pernah interview, Pak, terus saya tanya anak kecil, kamu cita-cita jadi apa? Jadi DPR. Saya kayak, beda nih ya gitu. Jarang. Jarang. Tapi ada ya? Ada, Pak. Saya pikir nggak ada. Soalnya orang bercita-cita jadi DPR itu agak gila juga. ada, Pak. Oke, saya juga kaget, terus saya tanya ke dia, lah, kenapa mau jadi DPR? Nah, nggak tahu, keren aja kayaknya seru aja gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nonton ini, Pak, terus bercita-cita dari DPR nih. Iya. Yang Bapak bakal saranin ke mereka apa, Pak? Ya, untuk mereka bisa capai itu. Jadi anggota DPR itu gini, banyak orang mengkritik anggota DPR. Anggota DPR itu gila emang, gila macam-macam lah kritiknya. Karena di sini memang semua jenis orang berkumpul di sini. Dari latar belakang apapun sesuai dengan pemilihnya. Kalau pemilihnya warnanya merah ya dari merah. Kalau pemilihnya hijau, pemilihnya dari abu-abu. Dari gelap, lingkungan gelap, ya gelap gitu kan gitu. Jadi macam-macam. Nah, sehingga kritik itu wajar. Ada orang bilang anggota DPR pada gila gitu, macam-macam kritiknya. Ada yang bilang ya gilanya dari dulu, karena apa? Peluang jadi anggota DPR itu tipis sekali. Bayangkan dari jumlah penduduk ratusan juta hanya dipilih 5-6 orang, 7 orang. Jadi peluangnya sangat kecil. Tetapi
kalau sudah terpilih memang puas. Bagaimana nggak puas ya, bersaing merebut suara yang begitu besar jumlahnya. Kayak di daerah saya itu minimal 220.000 itu baru bisa jadi satu kursi. Jadi sangat sulit. Nah, alhamdulillah kita punya yang namanya jaringan-jaringan kultural yang sudah bersambung lama dari kakek-kakek orang tua, itu membantu betul. Lalu jaringan pesantren, jaringan jamaah dan seterusnya itu membantu. Tapi kalau yang baru muncul memang sulit. Nah, karena itu kepada teman-teman jangan ragu jadi anggota DPR, menjadi cita-cita, karena di sini penting. Ini jalan tol, di DPR ini jalan tol. Kalau mau ngeritik, kalau mau menentukan anggaran rakyat, kalau mau mengajak pemerintah ke jalan yang lurus atau tidak belok-belok, ya di sini DPR ini. Cuman memang sulit karena di sini harus mengayomi banyak jenis aspirasi yang berbeda-beda dan tentu tidak mudah bagi. Tapi jangan ragu-ragu. Yakin kalau mau jadi anggota DPR, kamu punya potensi karena followermu sudah 2.400.000. Amin. Nah, punya peluang ya, modal follower ini sudah murah ini. Sudah syarat DPR itu kan populer. Kemudian keterpilihan, dipilih, dikenal dan dipilih. Kamu sudah satu modal. Sudah dikenal, tinggal dipilih. Nah. Oke, nanti pilih gue ya. Oke. Nah, kalau mungkin nih yang bocah yang pengen jadi DPR ini, dia bertanya-tanya nih, Pak. Oke, iya, gue pengen nih jadi DPR. Tapi mungkin dia bingung, Pak. Kalau misalkan dia pengen jadi dokter gitu, dia kan ambil sekolah dokter. Nah, kalau mau jadi DPR nih, sebenarnya kita harus ngambil kuliah apa sih, Pak, yang cocok, Semua Pak? jenis kuliah. Jenis kuliah apapun, yang penting minimal S1 lah. Dulu ada syarat SMA sebetulnya, tapi saya kira ketinggalan ya. Sekarang minimal S1 apa saja. Kuncinya itu tadi, populer, dipilih, dikenal dan dipilih. Ada yang sangat dikenal tapi tidak dipilih. Makanya banyak artis yang terpilih, banyak orang-orang yang punya umat terpilih, itu karena dikenal. Baru tinggal satu langkah lagi, dipilih, disayangi, dipilih. Oke. Jadi nggak usah latar belakang apapun, nggak masalah. Mau farmasi, mau teknologi, mau sosial politik, apalagi sosial politik. iya. Dan memang di anggota DPR sekarang pun juga dari variasi ya, Pak? Lulusannya. Macam-macam. Ada dokter, ada kiai, ada ulama, ada macam-macam. Udah jawab. Ada preman juga. Nanti tahun di kemudian hari akan ada TikToker juga nih. Ya, cocok. Oke. Nih tadi ada yang nanya, Pak, bilang coba dong kasih pertanyaan ke Pak Muhaimin. Pertanyaannya nih, Pak. Ini kan lagi tanggal 28 Oktober nih, Pak. Kita akan memperingati hari apa nih, Pak? Sumpah Pemuda. Oke, mantap. Bukan gajian. Gajian juga tanggal segitu, tapi yang di sini ini Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, makanya kita sekarang akan ngebahas tentang Sumpah Pemuda. Kira-kira, Pak, kalau dari Bapak, mungkin dulu kan Bapak pas muda udah memperingati lah ini hari Sumpah Pemuda. Makna Hari Sumpah Pemuda itu sendiri apa sih, Pak? Yang paling top puncak dari Sumpah Pemuda itu apa? Persatuan. Jadi semangat persatuan yang dibangun dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, kaum muda Sumatera, kaum muda Ambon, kaum muda Betawi, semua kumpul, persatuan. Nah, yang kedua energi, semangat untuk berubah. Itu persatuan, energi, semangat untuk perbaikan, perubahan, dari ketertindasan, dari keterkungkungan, penjajahan untuk merdeka. Nah, yang ketiga tentu membangun, semangat untuk membangun. Jadi yang paling penting sebetulnya setiap Sumpah Pemuda itu ya kita beda suku, beda agama, beda kepercayaan, beda ras, beda beda pulau, ya semuanya kuncinya Indonesia dan satu persatuan. Gitu. Oke, dan khususnya untuk anak muda. Anak muda. Nah, sekarang di balik persatuan itu ada dua, energi tadi. Yang kedua, jadi mumpung Sumpah Pemuda nih, kita harus ingatkan, mumpung masih muda, jangan nyesel. Kalau saya udah mulai tua ini nyesel. Nyeselnya apa? Nyesel tidak banyak berbuat baik, tidak banyak bermanfaat buat orang lain, tidak banyak bermanfaat untuk rakyat, tidak banyak bermanfaat untuk
untuk masyarakat, terbaik kaum muda itu kan udahlah. Menteri-menteri itu harusnya orang muda semua. Kalau orang muda energik cepat. Anggota DPR kalau bisa ganti yang muda semua. Supaya apa? Semangatnya tinggi, kerja 24 jam siap. Nah kalau udah tua lemes. Nah, makanya buat kalian jangan karena misalkan kreditnya masih banyak udah komplain, harus semangat jadi anak muda. Nah, mumpung lagi Sumpah Pemuda ini ya Pak. Soalnya kan kadang-kadang kayak sekarang kalau saya lihat nih Pak, banyak anak-anak muda yang dikit-dikit komplain, terus komplainnya di sosial media. Nah itu mungkin nularnya tuh malah nular efek negatif. Iya. Kalau kita misalkan nularin yang positif kan ya oke. Tapi kalau nularin yang efek negatif itu jadi istilahnya pengen semangat malah diajak mundur. Dan gini, Indonesia ini nanti tahun 2023 itu 52% adalah kaum muda. Itu luar biasa sehingga akan lebih produktif asal semuanya positif tadi, asal semuanya sesuai dengan kebutuhan untuk maju. Di negara-negara Eropa, Amerika yang maju-maju itu akan turun. Sekarang aja ekonominya mereka turun karena nggak ada orang muda, tua semua. Jerman nangis-nangis cari tenaga kerja susah. Karena sudah kebanyakan penduduknya tua, kakek semua. Sudah. Makanya Indonesia akan jadi unggul dan tahun depan menjadi tuan rumah G20, negara-negara maju 20 dunianya top negara top 20 ini jadi tuan rumah. Karena apa? Pasti Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju karena anak mudanya 52%. Itu jumlah yang menggairahkan. Tinggal kita dorong supaya positif, produktif, kreatif, isi TikTok dengan yang semangat, ya. Kurangin joget-joget. Joget nggak apa-apa, joget itu produktif. Oke. Sehat. Olahraga. Sadar olahraga sejak tua rugi, sadar olahraga sejak muda, jangan rebahan terus. Oke, nah tapi Pak untuk anak muda ini nih Pak, kita tuh kadang-kadang suka penasaran nih Pak anak muda. Sebenarnya tuh DPR tuh melihat anak muda ini tuh kayak gimana sih? Maksudnya apakah apa yang dilihat oleh DPR di anak muda Indonesia sekarang gini? Jadi kita punya undang-undang tentang kepemudaan yang di situ kita lahirkan memang untuk membackup dan memberikan ruang yang lebih kepada kaum muda yang jumlahnya sangat besar di Indonesia ini, sehingga kaum muda Indonesia harus memanfaatkan nih peluang yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah. Saya juga akan terus mendorong pemerintah harus kalau perlu keluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, produktivitas, energi yang semakin unggul kaum muda. Karena apa? Jumlah bonus penduduk muda ini adalah akan melahirkan kekuatan ekonomi, kekuatan produksi, kekuatan daya saing, kekuatan pertahanan. Kalau perlu anak muda wajib militer semua supaya ngerti cara mempertahankan negara, misalnya gitu. Takut semua itu negara karena jumlah penduduk kita besar. Kita bersyukur jumlah penduduk besar dan muda. Banyak negara jumlah penduduknya banyak tapi tua-tua. Iya, benar. Oke. Berarti tadi bahkan udah sampai dibikin undang-undangnya juga ya, sama DPR ya Pak. Lumayan banyak juga. Dan yang orang penasaran, anak muda penasaran tuh Pak. Misalkan let's say anak muda itu kan suka ngomong-ngomong di sosmed gitu ya Pak. Kayak entah saran atau kritik gitu. Nah itu tadi ada yang nanya, itu sebenarnya dari DPR itu kan gimana proses dari let's say kita ngasih opini nih Pak, terus didengarkan, habis itu next step-nya itu gimana biasanya itu Pak? Ya ada banyak jalurnya ya, jalurnya bisa melalui anggota. Tiap anggota malah punya email yang disediakan oleh kantor sini. Setiap emailnya itu menampung seluruh aspirasi. Yang kedua bisa datang. Datang bisa, sangat mudah di sini. Daftar, datang, bertemu, menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya, aspirasinya. Baik beberapa orang maupun rombongan. Lebih bagus lagi diorganisir bareng-bareng. Kemudian berkirim surat, tapi surat sudah nggak zaman, email. Bisa juga WA, bisa juga ya sebetulnya kalau sistem sekarang mau video. Teman-teman saya malah bikin lapor Caimin itu misalnya. Itu untuk semua yang punya masalah boleh lapor saya melalui mengirimkan video. Nanti kita cek masalahnya apa. Jadi masalah-masalah di masyarakat
tuntutan perkembangan masyarakat, aspirasi masyarakat, masalah yang dihadapi. Pak, saya di sini sedang ditekan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak adil gitu. Nah, kita bisa datangin kalau perlu. Oke, oke. Kita datangin, kita cek pemerintahnya kayak apa, aparatannya kayak apa, nah penyelesaiannya kayak apa. Oke. Kira-kira kalau untuk cara penyampaiannya Pak atau apa yang misalkan kadang-kadang yang saya lihat ya Pak, kayak anak muda itu kan pengen nyampein aspirasinya. Ya. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Mungkin tadi caranya yang udah Bapak sebutin. Nah, cuma kalau dari DPR sendiri itu sebenarnya expect-nya itu tuh yang disampaikan itu tuh caranya itu gimana sih Pak? Maksudnya isi yang disampaikan kayak apakah marah-marah atau lebih ke ini kita kasih tahu masalahnya? Biasanya ya pengalaman yang sudah datang ke sini itu yang sudah marah-marah. Artinya di sana, di daerahnya sana sudah tidak ada jalan keluar. Itu yang marah-marah. Di perusahaannya, buruhnya tidak ada jalan keluar. Di tanah rakyat sana digusur oleh perusahaan, sudah emosi. Datang ke sini dengan penuh emosi. Malah dulu ada dari Sumatera Utara jalan kaki ke Jakarta, ke sini. Karena sudah nggak ada jalan lain. Nah, kenapa jalan kaki? Supaya dilihat oleh negara, pemerintah, supaya ini ditangani penggusuran tanah oleh PTP. Nah, berhasil mereka dengan jalan kaki digerakkan oleh teman-teman gerakan Gerbang Tani, gerakan Kebangkitan Tani dan Nelayan, jalan kaki. Wah, efektif mereka kesini langsung kita sambut, presiden langsung menyambut juga. Dengan efektif akhirnya tersampaikan dan ditangani, di menteri turun tangan semua. Nah, yang penting adalah prioritaskan kepentingan umum. Oh iya benar. Jadi kalau aspirasi pribadi-pribadi, wah nyari pacar itu nggak kelasnya. Atau pengangguran, saya lagi nggak nganggur, itu nggak di sini. Di sini ini lebih banyak masalah-masalah umum ya. Penggusuran banyak orang, terus hak-hak rakyat. Ya yang umum, meskipun yang pribadi juga nggak masalah. Kita bisa bantu. Ya, cuma kalau lu pada nggak punya pacar, jangan nyalain DPR. Betul. Kalau diputus pacar juga jangan ke sini. Nah, kalau untuk anak muda sekarang ini Pak, kira-kira dari DPR tuh mengharapkannya tuh anak muda sekarang ini tuh fokusnya ke apa sih Pak? Maksudnya kita itu kan sebagai anak muda pasti pengen ada kontribusinya nih buat Indonesia. Kita juga pengen ada hal yang kita berikan lah. Kita nggak ngambil mulu dari negara ini, tapi kita ada yang kita kasih juga. Nah, kira-kira sekarang ini tuh apa sih Pak fokus yang harus kita kasih ke negara ini? Ada beberapa fokus yang mendesak ya. Yang pertama, harus terus-menerus, mumpung Sumpah Pemuda ini, memupuk rasa semangat nasionalisme, cinta tanah air itu. Harus terus, karena ini kadang-kadang luntur. Gara-gara era sosial media, era global ini, sudah cara pandangnya sudah tidak nasionalis lagi. Yang kedua, semangat kemanusiaan. Tolong-menolong, bahu-membahu, saling membantu, gotong royong itu, semangat gotong royong itu mutlak ya, harus ditanamkan sejak awal di kalangan anak muda. Nah, itu umumnya. Yang khusus ya kreatif, harus kreatif sesuai ahlinya, profesional. Kayak kamu kan profesional, ambil peran di dunia sosial media itu profesional. Inovatif, temuan-temuan baru. Itu perlu perlu inovasi. Ya. Kamu kan hebat wawancara TikTok ini kan jarang ini, jarang ini. Ini namanya kreatif, ini. Inovatif, kreatif. Itu yang masing-masing bidangnya banyak, kalau ekonomi, pertanian, semua. Nah, kaum muda harus berinisiatif, ambil peran itu. Bangsa menunggu Anda semua, menunggu Anda untuk berkontribusi, bermanfaat langsung kepada keluarga, masyarakat, negara. Merah putih menunggu Anda. Gitu. Nah, kalau tadi kan yang Bapak sebut di awal itu tentang nasionalisme kita ya, Pak. Ya. Sekarang ini kan orang, kalau yang aku lihat dari anak-anak muda ini nih, Pak, mereka tuh kayak fokus sama kerjaannya sendiri, udah terlalu ya udah gue ngelakuin kerjaan gue, sampai kadang-kadang tuh ditanya juga apa hal yang udah lo lakuin buat negara, jadi bingung juga. Nah, sebenarnya tuh si nasionalis yang dimaksudin itu gimana sih Pak? Ya, maksudnya itu betul. Yang kita nasionalisme itu cinta tanah air, tidak egois. Jadi Indonesia ini dibangun dengan
air mata, dengan jiwa, dengan mengusir penjajah yang sangat sulit. Nah, harus ditebus dengan nasionalisme bahwa kita siap mengorbankan untuk negara dan bangsa. Artinya kalau Anda punya semangat untuk rela berkorban pada orang lain, kepada negara bangsa, Anda sudah punya modal untuk mengabdi ke negara. Kalau sudah punya mengabdi negara, pasti negara ini akan kuat, negara ini akan semakin maju, produktif. Tapi kalau individualis, ngurus dirinya sendiri. Tapi saya kasih teori ya, semakin orang mengurus dirinya sendiri, egois, semakin hanya dapat di situ. Tapi kalau semakin anak muda orang memikirkan kepentingan negara, kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, kepentingan yang pribadi pasti dapat. Jadi gunakan kepentingan pribadi, jangan diutamakan, tetapi kepentingan orang lain, orang banyak, maka kepentingan pribadi biasanya numpang akan dapat. Di situ nasionalisme yang harus dibangun. Iya. Soalnya kadang-kadang yang saya lihat ini anak-anak muda nasionalisnya itu lebih simbolis. Jadi mungkin ya bilang orang Indonesia, gue nasionalis gitu-gitu. Cuma tapi secara faktualnya yang dilakuinnya juga bingung apa yang mau dilakuin. Tapi saya terkejut ya. Anak-anak muda ini mungkin simbolisnya nggak terlalu, tapi semangat solidaritas tinggi ya. Solidaritas tinggi, membantu orang lain. Kalau ada kepedulian tinggi. Menurut saya akhir-akhir ini ya anak-anak muda itu kepedulian terhadap orang sakit, bantuan itu tinggi. Saya cukup bangga. Itu yang harus terus kembangkan lagi. Mungkin faktor ini juga sih Pak. Faktor sekarang kan di internet kita berita terus komunikasinya kan gampang ya. Jadi misalkan kalau dulu gitu kita ada orang yang sakit di daerah mana, kita pasti nggak mungkin tahu kan kalau kita nggak datang. Sekarang kita bisa ngeliat di sosial media, ada orang sakit, kita bisa donasi, langsung tinggal klik doang ke mereka. Dan informasi nyampe cepat gitu ya. Jadi orang kepedulian jadi tinggi. Itu salah satu hikmah media sosial yang bagus sekali. Nah itu kayaknya harus dipakai buat yang kayak gitu-gitu sih. Betul, positif itu. Buat media sosial harus pakai untuk kayak gitu. Nah, tadi kan dilihat berarti DPR lumayan aktif lah ya Pak untuk membangun si anak muda ini. Harus aktif. Nah, kalau anak muda ini sendiri Pak, kenapa DPR ngerasa anak muda itu core-nya nih Pak dari perkembangan negara inilah bisa dibilang. Kan tadi Bapak bilang kita 2023 50% bakal dibangun oleh anak muda. Kenapa itu menjadi dasar yang bisa bikin nih pede nih negara bakal maju karena anak muda banyak. Bukannya malah orang mikirnya jadi, banyak anak muda, nanti banyak salahan lagi. Banyak anak muda, banyak trial and error-nya lagi. Optimis gini, karena anak muda itu energinya besar. Anak muda itu kekuatan untuk bekerja waktunya lebih panjang. Nah, tinggal, makanya saya selalu mengingatkan ke pemerintah, beri stimulus, pancingan untuk kaum muda supaya lebih terlibat, lebih menjadi bagian dari mengatasi masalah. Magang, dulu ada kartu prakerja itu sebetulnya kan antara lain itu agar anak-anak muda ini yang nganggur langsung magang, setelah magang produktif, itulah intinya. Tidak ada satupun anak muda Indonesia yang berhenti atau menganggur. Nah ini ingatkan lagi supaya anggaran, dan di DPR juga saya terus dorong anggaran untuk meningkatkan. Sebetulnya anak muda itu tinggal dipancing aja untuk maju, dikasih sedikit fasilitas sudah melaju. Nah kalau yang pesimisnya biasanya memang orang yang menganggur malas, kemudian energinya negatif gitu. Oke. Kalau dari Bapak, menurut Bapak program pemerintah yang pernah dilakukan untuk anak muda ini Pak, yang paling efektif itu apa Pak? Sebetulnya yang paling penting beasiswa ya. Beasiswa. Kita punya banyak sekali beasiswa, triliunan itu kita gunakan untuk bersekolah di luar negeri, dibiayai dari S2, ada juga S1. Ini harus diperbanyak lagi, tetapi di dalam negeri juga harus diperbanyak lagi. Nah, beasiswa bukan hanya kuliah sekarang menurut saya, beasiswa biaya untuk meningkatkan
mutu kualitas kemampuan, keterampilan, Skillnya ya. skill tertentu, tidak harus kuliah, skillnya misalnya video syuting atau skillnya handicraft atau skillnya konten atau skillnya pertanian, cukup setahun tapi di pertanian bisa praktek, kemudian dikasih kesempatan untuk modal gitu. Menurut saya ini yang sedang saya terus urus, nggak tahu berhasilnya sampai kapan, tapi ini harus digenjot karena memang anggaran yang terbatas, prioritas pemerintah yang macam-macam. Tetapi menurut saya 5 tahun ini, menurut saya ibaratnya ya buang uang lah. Negara ini buang uang Investment untuk lah ya. untuk investasi, betul. Investasi untuk anak muda, beasiswa dibanyakin lagi, kemampuan skill-skill khusus dibiayai negara, itu panennya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah, udah luar biasa. Berarti sebenarnya balik lagi ke pendidikan ya, Pak? Pasti. Saya anak muda plus pendidikan. Betul. Karena kalau misalnya nggak ada pendidikan ya jadi lost juga mungkin ya. Skill ya, terutama skill. Soalnya kayaknya sekarang ini mungkin kalau saya ngeliatnya di masa ini tuh skill apa aja bisa dibisnisin nih, Pak. Betul. Bisa ada kontribusinya. Kalau dulu kan mungkin orang kiranya harus konvensional gitu. Harus sekolah dulu apa gitu ya. Iya, yang kaku-kaku itu. Sekarang mungkin lebih apa aja juga jadi nyantai, Pak. Iya. Oke. Jadi ya kita bisa lihat DPR sekarang lebih proaktif ya, menggapai anak muda ini ya, Pak. Harus kita itu, dan saya minta pemerintah juga nggak bisa tidak, ini peluang buat pemerintah dan negara ini untuk proaktif, betul, ambil inisiatif kegiatan-kegiatan di pertanian, di industri perdagangan, perbanyak duit yang digunakan untuk anak-anak muda supaya lebih meningkat terus, terutama di pedesaan. Bersyukur ya 5 tahun terakhir ini duit kita buang di desa itu 75 triliun. Terserah desa mau gunakan. Nah, saya minta juga itu duit gunakan untuk kaum muda. Oke. Terutama skill di lingkungannya apa. Kalau di lingkungannya pertanian, genjot pertanian. Kalau di lingkungannya teknologi gitu. Iya. Jadi harus memang masing-masing sektor. Ini agak terlambat loh, ini agak terlambat karena nanti 2023 itu sampai 2025 itu jumlahnya luar biasa ya. Ini anak-anak muda. Berarti maksudnya Bapak tuh pas tahun itu harusnya anak-anak muda udah well prepared gitu, Well Pak? prepared, sudah punya skill yang memadai, sudah ruang untuk berekspresi sudah disiapkan, mereka langsung ngisi. Oke. Nah ini istilahnya masa sekarang ini masa persiapannya. Ya, harus secepatnya. Kalau saya sih ngeliatnya ya, jadi kita sebagai anak mudanya harus ada kontribusi dan nyiapinnya dari sekarang, plus dari pemerintah juga turut bantu untuk si stimulus untuk anak mudanya ini. Keren, oke. Nah, buat kalian nih, para anak muda, kalau misalkan pengen nyampein aspirasinya, bisa langsung masuk ke IG-nya DPR, terus di situ masukin hashtag DPR Suara Pemuda. Nah, nanti bisa nyampein aspirasinya di situ, nanti bakal dibacain. Mungkin nggak baca langsung ya, Pak? Baca langsung, baca langsung, Pak? Saya baca. Itu terutama yang di IG saya, di IG DPR, itu dibaca-baca Twitter juga, Pak? DPR, kita terus scrolling sering. Terus, tetapi kita prioritaskan yang mendesak ya, yang mendesak dan kepentingan banyak orang, publik gitu. Itu kita scroll, harus scroll. Kadang-kadang staff mereview ngasih, tapi kita juga ngeliat ambil. juga, Pak. Nah itu makanya kalian tuh di dalam bersosial media, kalau komen tuh coba dipikirin 2 kali, karena yang punya sosial media itu baca ya, Pak. Baca. Jangan salah, itu dibaca sama yang kamu serang gitu. Kadang-kadang soalnya orang gitu, Pak, kalau komen di sosial media karena nggak tatap muka, asal ketik aja, asal masukin aja pendapatnya. Nah, karena untuk istilahnya kita meringankan pekerjaannya dalam nge-review komen itu, coba masukin aspirasinya tuh yang pertama yang ya benar-benar ada kontribusinya. Terus ya yang tadi ya, Pak, yang Bapak bilang bukan masalah pribadi, tapi kalau bisa yang ada kepentingan umumnya juga lah. Jadi istilahnya lebih berguna lagi deh tuh komennya. Karena bayangin lu harus berapa ratus juta komen yang di review ya, Pak, tiap hari ya, Pak. Oke. Saya juga punya kegiatan, teman-teman punya kegiatan lapor Caimin itu
Maksudnya apa? Ya kirim aja kalau ada masalah, videonya kirim aja, ada di Instagram saya juga ada. Kirim aja masalah-masalah, nanti kita seleksi mana yang harus kita bantu cepat. Oh, oke. Melalui negara, melalui pemerintah, melalui pemerintah daerah. Kalau urusannya polisi, ya kita datangi polisi, kita minta bantuan. Kalau urusannya keadilan, ya kita bantu mengatasi. Wah, itu programnya enak banget ya Pak. Jadi kalau aspirasinya gampang ya. Ya, terutama yang mendesak-mendesak ya kita Iya, suka. iya, benar-benar. Oke, jadi buat kalian para anak muda, jangan lupa sampein aspirasi kalian di IG-nya DPR, terus pakai hashtag DPR Suara Pemuda. Itu kalian sampein aspirasi kalian. Pokoknya kalau misalkan ada aspirasi yang beneran berguna atau ada masukan, kritik, saran, itu masukin ke situ. Cuma kalau curhat tentang pacar lu jangan di situ ya. Itu curhat sendiri aja. Oke, Pak. Thank you banget, Pak. Udah menemani live TikTok ini, Pak. Senang sekali kamu bisa datang ke sini. Wah, saya lebih senang lagi, Pak. Ini Luar biasa. Saya bisa menyapa teman-teman di berbagai daerah. banyak nih, Pak. Senang sekali saya bisa ketemu. Moga-moga manfaat. Jangan lupa cita-cita setinggi langit. Kalau perlu yang orang-orang hebat harus jadi DPR. Nah, benar. Nah, itu tadi mungkin yang bocah yang pengen jadi DPR lagi nonton nih, Pak. Setelah nonton ini dia jadi langsung termotivasi banget nih. Oke, thank you banget semuanya. Dan buat kalian, jangan lupa sampein aspirasi kalian anak muda di IG-nya DPR dan pakai hashtag DPR Suara Pemuda. Pak Muhaimin, terima kasih banyak Terima Pak kasih. atas waktunya. Lancar, sukses Semoga selalu. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya, Ya. Pak. Thank you semuanya.